Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Iskandar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 2 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. NIM 1870213240199. Nomor UKG 20251133904. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11F dengan materi adab menggunakan media sosial. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas ini. Untuk ketua kelas ini silakan untuk dipimpin doa. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan ke tujuan pembelajaran, akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Afan Junaidi hadir. Ahmad Hussein hadir. Ainir Malasari hadir. Alisa Sri Rahayu Hidayat hadir. Cahyati hadir. Cucu Arif ya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis adab menggunakan media sosial. Yang kedua, peserta didik dapat membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif, sehingga dapat meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi adab menggunakan media sosial pada pertemuan hari ini. Ada yang mengetahui gak? Mengapa sih adab menggunakan media sosial itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Coba, oke, Halimah. Karena menurut saya adab menggunakan media sosial itu penting karena untuk menjaga kesopanan dan etika dalam bermain media sosial. Iya. Terus untuk menghindari informasi yang belum tentu faktanya itu benar gitu. Betul. Dan menghindari seperti terkadang kan sekarang sedang tren komentar yang membuat orang itu gimana ya? Bisa disebut dengan cyberbullying. Iya. Itu agar menghindari kejadian seperti itu, maka diadakannya adab menggunakan media sosial. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa, 3 ya? Oke, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita di sini akan belajar mengenai tentang adab menggunakan media sosial.
Dan perlu kalian analisis tentang adab media sosial itu apa sih. Lalu nanti setelah dianalisis baru kalian harus bisa mempraktekkan, membuat proyek untuk menjaga adab dalam menggunakan media sosial. Dan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lihat ke depan. Media sosial ini mungkin kita sering mendengar dan bahkan kita sering menggunakannya. Tapi perlu kita ketahui apa sih media sosial itu. Di sini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa media sosial itu yang pertama secara pengertian umum. Media sosial itu adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Jadi secara umum itu adalah media sosial itu adalah suatu wadah digital yang menampung di situ bagi orang-orang yang akan menggunakan wadah tersebut, media tersebut. Untuk apa? Ya untuk berbagi konten. Kalau sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang sering digunakan untuk konten. Bahkan bisa untuk sambungan internet. Misalkan kita mau menelepon, kan sekarang mudah. Kalau dulu nelpon itu harus pakai pulsa tanpa kelihatan orang yang ditelepon. Tapi dengan canggihnya teknologi sekarang kita bisa menggunakan dengan WA, dengan video call. Berarti itu adalah alat wadah untuk bisa berkomunikasi meskipun jarak jauh. Nah, itu yang disebut dengan media sosial. Selanjutnya, nih macam-macam media sosial. Boleh kalian lihat di depan. Coba Bapak pengen nanya ke kelompok ini. Apa yang kamu lihat dari gambar media sosial yang di depan itu? Instagram. Apalagi? YouTube. Oke, yang lain coba itu apa di kelompok itu? Twitter. WhatsApp ada ya? Yang kelompok lain coba, yang kelompok ini nih. Ada apa? Ada Facebook, betul. Ya. Jadi media sosial itu banyak sekali macamnya. Ya. Banyak sekali macam-macamnya. Kalau sekarang ada lagi kan TikTok. Bener gak? Kalau misalkan media sosial yang suka digunakan untuk berjualan, kan sekarang ada banyak. Shopee, apalagi? Lazada, apalagi? Tokopedia, apalagi? Nah, terus apa? Aku Laku. Banyak sekali media sosial sekarang, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Tergantung bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi tersebut, bisa digunakan dengan baik atau tidak. Nah, itu berarti tergantung pribadi kita masing-masing. Tapi kita sebagai pelajar jangan sampai kita terperosok ke dalam penggunaan media sosial yang tidak beradab. Karena kan kita siswa disekolahkan, kita penting untuk mempelajari adab dalam menggunakan media sosial. Nih, ada juga dampak positif dari media sosial, memudahkan berkomunikasi. Mudah kan ketika kita punya HP, WhatsApp, mudah kan? Kitanya ada di Indonesia, misalkan saudara kita ada di mana? Ada di Amerika, atau misalkan sedang melaksanakan ibadah umroh, sedang melaksanakan ibadah haji, kita bisa kan video call. Bahkan kita bisa langsung melihat Ka'bah, kita bisa langsung melihat Madinah, makam Rasulullah kan? Berarti mempermudah kan? Berarti itu dampaknya apa?
Positif apa negatif? Positif. Oke. Yang kedua, lihat, memudahkan dalam mencari informasi. Ketika kita mau belajar, meskipun hari libur, itu ya, kemarin-kemarin kan kita belajarnya di rumah. Udah beberapa hari kita belajar di rumah. Bisa tetap kita belajar dengan cara menggunakan media sosial. Kan sekarang banyak internet. Lihat, pelajaran apa ya? Ada di internet. Cari informasi apapun di internet, insya Allah itu ada. Sarana untuk mengembangkan bisnis. Kan banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk bisnis. Seperti tadi yang sudah dibahas. Sarana hiburan ada? Konten-konten kreator ya, banyak sekali. Apalagi sekarang yang terupdate itu di TikTok. YouTube juga kan sama kan? Itu konten-konten yang banyak sekali konten. Ada yang konten negatif, ada juga yang kontennya juga positif. Lanjut, sarana untuk pembelajaran. Seperti apa sarana untuk pembelajaran media sosial? Contohnya seperti Canva. Aplikasi Canva, Classroom. Apalagi? Capcut. Bisa bener. Terus apalagi? Google Form. Bisa kan digunakan untuk pembelajaran? Bisa. Kuisis, benar. Yang sering kita gunakan di sekolah ini kan sering kita gunakan. Google Form, Kuisis, Classroom, Canva. Itu sudah biasa kita gunakan. Silahkan gunakan aplikasi itu untuk digunakan pembelajaran. Ada juga dampak negatif. Apa sih? Satu. Nih, awas bahayanya, apalagi kita sebagai peserta didik, mengganggu kesehatan mental. Yang sering main game, awas, nanti kecanduan main game. Yang harusnya belajar malah main game. Siapa di sini yang suka main game? Banyak ya. Banyak ya? Banyak. Waduh. Gak apa-apa main game, yang terpenting bisa mengatur waktu. Mana waktu hiburan, main game, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk istirahat. Silakan di-manage sebaik mungkin. Di-manage sebaik mungkin. Selanjutnya, membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Sedikit-sedikit kita cari di internet. Susah dalam misalkan apa, pelajaran apa di internet. Ngerjakan soal susah pakai internet deh ya nama. Apalagi sekarang makan ada aplikasi AI ya. Waduh, kalau misalkan digunakan dengan baik ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai digunakan dengan yang tidak baik. Ada juga dampak negatifnya nih, menjadi banyaknya cyberbullying. Mudah ketika misalkan kita benci kepada orang lain, kita bikin status. Wah, dibikin status yang enggak gitu ya. Atau misalkan bikin apa gitunya, bikin infografis, padahal tujuannya untuk orang tersebut, untuk orang lain. Nah, itu awas. Itu dampak negatif dari media sosial. Ada juga mudah untuk mencari video-video yang tidak layak untuk dilihat. Yang isinya itu tentang pornografi atau foto-foto yang seksi. Waduh, bahaya itu. Tidak boleh ya. Nah, udah kita membahas mengenai tentang media sosial. Nah, sekarang udah tahu kan media sosial apa saja, bahkan dampak negatif dan positifnya. Baru kita akan belajar adab, tata krama, sopan santun dalam menggunakan media sosial. Karena ya tadi, kalau misalkan kita tidak punya adab dalam menggunakan media sosial, maka kita akan masuk ke kategori dampak yang negatif. Nantinya akan ke sana. Nah, di sini dijelaskan. Ada ayat Al-Qur'an, kita baca bareng-bareng ya. Bapak satu kali, kalian satu kali, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini ayat ini menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bahkan kalau sekarang kan bukan hanya ucapan, tapi ini nih tangan nih. Berarti kita itu harus menjaga tangan kita, jangan sampai tangan kita berkomentar dengan komentaran yang tidak baik, apalagi menjadi menyinggung orang lain, menjadikan cyberbullying. Itu ya. Ini ayat ini menjelaskan itu. Nah, ada juga pengertian adab menggunakan media sosialnya. Kalau tadi mah media sosial, pengertian media sosial. Kalau sekarang adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi rambu-rambu. Kalau misalkan kita di perjalanan suka ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kan itu masing-masing ada rambu-rambunya kan? Ada aturannya kan? Kalau lampu kuning berarti itu rambu-rambu untuk apa? Berhati-hati. Ya, kalau lampu merah berarti rambu-rambu untuk berhenti. Kalau lampu hijau untuk berjalan, untuk diperbolehkan untuk berjalan. Nah, sama dalam menggunakan media sosial juga sama, ada rambu-rambunya. Mana yang harus kita ketik, mana yang harus kita share, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Lanjut. Apa sih akibat ketika kita tidak menggunakan media sosial? Nih, satu, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Ketika kita tidak menggunakan menggunakan media sosial, maka kita tidak akan bijak dalam menggunakan media sosial. Bahkan akan terjadi cyberbullying ketika kita tidak beradab dalam menggunakan media sosial. Akan tersebarnya informasi yang sifatnya itu privasi. Kalau yang namanya privasi berarti tidak boleh disebarluaskan. Berarti hak pribadi masing. Nah, ini akibat tidak menerapkan menggunakan media sosial. Bagaimana cara penerapannya dalam menggunakan media sosial ini? Nah, penerapannya itu kita bisa diterapkan menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Kita mau berkomentar baik atau buruk? Nah, di situ ya. Berhati-hati dalam menggunakan apapun media sosialnya, karena sekarang itu banyak sekali yang namanya media sosial. Jadikan media sosial sebagai apa? Platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan apa? Membuat konten-konten yang bermanfaat. Bisa dipahami? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Setelah apa yang sudah Bapak jelaskan tentang adab menggunakan media sosial, mau media sosialnya atau adab menggunakan sosialnya, atau sudah paham semua? Paham ya? Oke, Bapak lanjut. Kita akan menonton video yang isinya itu tentang media sosial. Siap ya? Nah, lihat. Nah, etika bersosial media ini, perhatikan. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari.
Tuh, harusnya 2 jam, apalagi bagi pelajar. Ya. Konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurang ruang tidur. Kurang tidur kan? Ketika kita banyak menggunakan media sosial. Pengaruh psikis seperti menurunnya jiwa kompetitif tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan Tuh. sifat kurang percaya diri Ini dampak negatifnya tuh. dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu. Jadi nantinya akan menjadi orang yang privasi, tidak pengen kenal sama orang lain. Nah, itu diantaranya video yang menggambarkan tentang apa? Etika atau adab menggunakan media sosial. Ini yang perlu kita perlu kita pelajari, perlu kita pahami, dan perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya, ini paham ya? Mengenai tentang adab menggunakan media sosial. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan studi kasus untuk didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Dan setelah didiskusikan, maka kalian harus bisa membuat proyek yang berbentuk video atau infografis dari hasil studi kasus yang sudah kalian baca. Dibikin proyek, kalian langsung bikin studi kasus, bikin video, ada juga yang bikin infografis. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikannya. Oke, siap ya? Bapak akan bagikan terlebih dahulu studi kasusnya. Studi kasusnya. Oke. Silakan didiskusikan terlebih dahulu ya. Diskusikan sama kelompoknya masing-masing. Ini bikin apa? Kita mau bikin video, Bapak. Oh, bikin video, bukan bikin infografis berarti ya. Berarti dari kasus tersebut kalian harus bisa membuat video ya. Video mengenai tentang Oke, anak-anakku, alhamdulillah diskusi kita sudah selesai, pembuatan proyek, lalu presentasi dari masing-masing kelompok juga sudah selesai ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke LKPD. LKPD menggunakan aplikasi Google Form ya. LKPD-nya yaitu menggunakan aplikasi Google Form. Nanti kalian silakan, Bapak akan share linknya dan kalian kerjakan sesuai apa yang diperintahkan dari LKPD tersebut. Siap ya? Nah, Bapak kasih waktu untuk mengerjakan dan Bapak share linknya. Oke. Nah, ke Halimah langsung di share ya. Gimana? Udah di share? Oke, kalau udah di-share silakan sekarang dikerjakan LKPD-nya. Sip. Udah banyak sekali yang ngisi ya. Oke, kita akan lihat ya. Ini gunanya aplikasi Google Form digunakan untuk media pembelajaran ya. Nih. Nah, ketika mau masuk, mau melihat skornya baru ke sini. Atau bisa langsung ini juga gak apa-apa, langsung buat. Nah, nanti akan berbentuk
Excel. Ya, ini kan muncul. Udah. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Oke, terima kasih untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, kita LKPD sudah. Kita akan melaksanakan refleksi terlebih dahulu ya. Refleksi apa kendala pembelajaran menggunakan media sosial, adab menggunakan media sosial, atau kendala ketika kalian membuat proyek yang sudah ditugaskan oleh Bapak. Kira-kira apa? Internet. Oh, internet. Apalagi? HP yang kadang suka nge-lag gitu. HP yang kadang suka nge-lag juga ya. Ketika kita berproyek. Oke, lanjut. Apalagi? Apa ada kelompok lain? Apa kendala? Kendala ketika pembuatan proyek? Alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Partisipasi kelompok yang mungkin sedikit ya. Oke, terima kasih ya. Itu refleksi. Yang kedua, oke, yang terakhir ya. Yang terakhir, apa sih pelajaran yang berharga ya, yang diperoleh dari materi adab menggunakan media sosial dan proyek dari hasil pembuatan kalian? Apa? Pelajaran berharga. Pelajaran berharga apa? Alimah? Pelajaran berharganya apa? Untuk Halimah bakal ngejawab dari pembuatan proyek. Halimah dapat manfaat dari itu, kita bisa mengenal lebih jauh dengan teman-teman, Iya. serta mengetahui arti kerjasama, komunikasi dengan baik, dan merumuskan itu dengan cara bersama-sama. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau jawab lagi? Mau? Oke, silakan. Kita menjadi tahu gitu adab dalam bermedia sosial. Kita juga tadi membuat infografis bermedia sosial yang bijak. Jadi kita tahu gitu caranya bermedia sosial dengan bijak. Dengan bijak. Oke, terima kasih untuk kita semua ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Kita laksanakan dari awal sampai akhir. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Gimana kalian semua? Senang nggak belajar? Oke, terima kasih ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh KM kelas ini. Silakan. Duduk siap. Duduk siap. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.